warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a manara amriddin wa hada man khafada li'aliya'i janabihi ila haqqil yaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul 'adzim. Selamat berjumpa sahabat RK Channel yang saya cintai, saya banggakan. Doa kami semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah, senantiasa dijauhkan dari segala kesulitan, dijauhkan dari segala penyakit wabah yang ada. Keluarga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat RK yang saya cintai, akan kami ceritakan 3 orang Bani Israel, kisah 3 orang Bani Israel, yang mana dari 3 orang itu 2 mengkufuri nikmat dan yang 1 mensyukuri nikmat, dan kedua-duanya akan mendapatkan akibat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat kufur nikmat akan dicabut, dihilangkan oleh Allah, dan yang mensyukuri nikmat akan ditambah berkah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, diceritakan bahwa zaman dahulu ada 3 orang Bani Israel, yang 1 adalah orang yang mempunyai sakit belang, kulitnya berwarna putih-putih, kulitnya warnanya tidak sama, atau disebut dengan abros. Satunya lagi, orang kedua adalah orang yang akrok, yaitu kepalanya pelontos, tidak punya rambut. Dan yang ketiga adalah a'ma, orang yang tidak bisa melihat. Abros, akrok, dan a'ma. 3 orang ini diuji oleh Allah. Maka datanglah malaikat yang menyamar menjadi manusia. Pertama kali malaikat mendatangi abros, orang yang kulitnya belang. Malaikat datang, kemudian pura-pura menjadi seseorang. Dia bertamu ke rumahnya akrok, orang yang ke rumahnya abros, orang yang kulitnya belang. Setelah ngobrol-ngobrol, terus malaikat ngomong, "Maaf, ini Pak, saya ingin tahu kira-kira apa yang saat ini jenengan paling inginkan, yang selalu jenengan dambakan itu apa saat ini?" Maka abros itu, orang yang kulitnya belang, dia ngomong, "Yang saya inginkan saat ini adalah mempunyai kulit yang bagus, kulit yang tidak seperti ini." Maka kemudian malaikat itu berkata,
Mari kita berdoa, saya berdoa jenengan mengamini, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan penyakit Anda. Kemudian malaikat berdoa diamini. Selesai berdoa, malaikat ngomong lagi, sekarang dalam hati jenengan itu apa Pak, yang harta yang paling jenengan dambakan, yang paling jenengan senangi itu apa? Si Abros ini bilang, saya itu paling senang adalah binatang onta. Ya sudah, karena saya sudah cukup, saya mohon pamit. Akhirnya malaikat itu pergi. Tidak lama dia kembali menuntun seekor onta yang kemudian dikasihkan kepada Abros, orang yang kulitnya belang tadi. Setelah itu malaikat pergi. Dia kemudian mendatangi Aqra, orang yang rambutnya polos, kepalanya polos, nggak ada rambut. Malaikat menyamar kemudian datang kepada Aqra itu, ngobrol-ngobrol. Setelah cukup ngobrol, kemudian malaikat itu bilang, maaf ini Pak, saya itu pengen nanya kepada jenengan. Jenengan itu dalam hati apa keinginan terkuat saat ini? Orang Aqra itu dia ngomong, saya itu paling dambakan saat ini ya punya rambut yang bagus, kepalanya tidak pelontos. Oh begitu, ya sudah, coba sekarang kita bersama-sama minta berdoa kepada Allah. Akhirnya berdoa malaikat diamini oleh Aqra, orang yang kepalanya pelontos. Selesai berdoa, malaikat itu bilang lagi, lah terus sekarang jenengan dalam hati punya keinginan selain ini apa? Misalkan harta atau apa yang jenengan paling inginkan, paling dicintai. Si Aqra ini dia bilang, saya itu paling senang dari dulu itu kepengen punya ternak sapi. Oh begitu. Sudah, coba nanti saya usahakan Pak, saya bantu. Akhirnya malaikat itu pergi. Tidak lama dia kembali menuntun seekor sapi, dikasihkan kepada Aqra, orang yang rambutnya pelontos, kepalanya pelontos. Selesai malaikat pergi lagi, terakhir mendatangi orang yang akma, matanya tidak bisa melihat. Setelah kenalan, malaikat menyamar, dia ngobrol-ngobrol, terus tanya juga seperti apa yang ditanyakan kepada dua orang tadi, yang pelontos dan yang belang. Pak Akma itu ditanya, Pak, saya itu pengen nanya kepada jenengan, di hati jenengan itu apa yang sekarang paling jenengan dambakan, paling jenengan inginkan? Orang itu ngomong, lah karena saya punya penyakit nggak bisa melihat, ya keinginan saya paling sekarang itu paling ingin ya bisa melihat seperti orang-orang pada umumnya. Ya sudah, sekarang mari kita berdoa sama-sama, mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan penglihatan kepada panjenengan. Selesai berdoa, malaikat tanya juga, selain ingin melihat, keinginan apa lagi Pak dalam hati jenengan? Misalkan binatang atau harta. Akma itu orang yang nggak bisa melihat itu ngomong, saya itu paling senang adalah menggembala kambing, punya beberapa ekor kambing untuk kesibukan sehari-hari itu sudah cukup, itu saja. Ya sudah, nanti coba saya bantu Pak. Akhirnya malaikat pergi lagi,
pergi kembali menuntun seekor kambing yang kemudian diberikan kepada A'ma, orang yang buta itu. Singkat cerita, setelah sekian bulan, setelah ganti tahun, Allah mengijabah doanya malaikat dan tiga orang itu yang punya penyakit belang, pelan-pelan hilang belangnya, kulitnya menjadi bersih, putih, mulus, dan untanya berkembang biak. Kemudian yang kepalanya pelontos, pelan-pelan tumbuh rambutnya menjadi rambut yang indah, yang lebat, dan sapinya pun juga berkembang. Terus orang yang A'ma yang tadi buta juga Allah berikan penglihatan dengan sempurna, kambingnya pun beranak pinak dengan begitu menyenangkan. Setelah sekian tahun, perkembangan sudah sangat menggembirakan, kambingnya, untanya, sapinya jumlahnya sudah berpuluh-puluh ekor, bahkan ratusan ekor. Maka malaikat kembali mendatangi untuk memberikan ujian kepada tiga orang itu. Apakah mereka mau bersyukur akan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, ataupun bahkan sebaliknya mereka kufur, mengingkari nikmat tersebut. Datanglah malaikat kepada Abras, orang yang dulunya belang sekarang sudah gagah, sudah bersih, sudah kaya raya. Datangi malaikat, malaikat datang menyamar menjadi orang yang kulitnya belang, pakaiannya lesat, datang tertatih-tatih menemui orang yang sudah sukses itu, yang dulunya kulitnya juga belang. Dia malaikat datang, intinya minta sedekah. Maaf ini Pak, saya musafir, perjalanan sudah berapa hari, sudah berapa bulan, habis bekal saya. Kalau boleh saya dikasihlah unta panjenengan, seekor saja sudah cukup untuk modal perjalanan saya. Apa jawab orang yang dulunya kulitnya belang? Dia ngomong, enak saja kamu, nggak tahu diri, datang-datang minta unta satu. Ini model apa seperti ini? Kerja cari duit, saya itu kerja dari dulu, sekarang tinggal melaksanakan hasil. Saya nggak akan pernah ngasih kepada kamu, enak saja. Malaikat kemudian ngomong, kok saya kayaknya agak kenal dengan jenengan loh Pak. Maksud kamu apa? Kayaknya dulu jenengan juga belang seperti ini, orang miskin, sekarang kaya raya. Us kurang ajar kamu. Orang itu marah. Saya itu dari dulu kulitnya bagus, dari dulu seperti ini. Ini harta, sapi, unta yang saya punya, hasil jerih payah dari orang tua yang memberi, mewariskan kepada saya kekayaan seperti ini. Dia mengingkari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Maka malaikat itu pun kemudian pergi. Malaikat mendatangi orang Akra, orang yang dulunya kepalanya pelontos. Dia datangi. Sekarang orang itu sudah kaya raya, sudah gagah, rambutnya sudah bagus. Malaikat datang seperti orang yang rambutnya juga pelontos seperti zaman dahulu.
malaikat minta sedekah seperti apa yang diminta kepada orang yang belang tadi. Dan ternyata ini sama, orang yang akrab, yang rambutnya pelontos ini juga sama, dia mengkufuri akan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sama sekali tidak mau memberikan seekor sapi pun kepada malaikat itu. Malaikat akhirnya pergi mendatangi orang ketiga, yaitu A'ma yang dulu tidak bisa melihat, sekarang bisa melihat, dan hartanya melimpah, kambingnya ratusan. Malaikat datang, dia mengutarakan maksudnya untuk meminta sedekah. Apa yang diucapkan oleh orang tersebut? Terima kasih Pak, jenengan datang ke sini mengingatkan kepada saya bahwa saya berkewajiban sedekah, saya berkewajiban memberikan sebagian harta ini kepada orang yang berhak. Maka silahkan, jenengan minta kambing silahkan ambil sendiri semampu jenengan, mau bawa berapa silahkan, ini bukan milik saya, ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan jenengan ambil, saya tidak akan menghitung berapa yang jenengan ambil. Akhirnya malaikat itu berdoa, mendoakan kepada pemilik kambing itu, insya Allah kambing Anda berkah, rizki Anda berkah, akan semakin berkah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya orang yang tadinya a'ma, buta, karena mensyukuri nikmat ditambah berkah oleh Allah nikmatnya. Sedangkan dua orang tadi lambat laun oleh Allah diturunkan nikmatnya, diturunkan, sapinya terkena penyakit, banyak yang mati, begitu juga untanya juga berpenyakitan, mati, akhirnya jatuh miskinlah dua orang itu, kembali seperti sedia kala. Para pemirsa, itulah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seberapapun, semoga kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat berupa harta, sebagian kita sedekahkan. Nikmat berupa jabatan, gunakan jabatan dengan sebaik-baiknya. Nikmat berupa kesehatan, gunakan kesehatan ini untuk beribadah, membantu orang lain. Itulah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat. Semoga kita senantiasa diselamatkan dunia sampai di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.